Halo sahabat ternak, ketemu lagi dengan Kang Entog. Oke, di video kali ini kita akan membahas cara menghitung analisa pembesaran entok. Ya, ini tips buat rekan-rekan peternak yang mau memulai usaha pembesaran dengan menghitung jumlah modal, pakan, pembelian DOC atau penjualan dan keuntungannya ya. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Oke, sekarang kita coba hitung-hitung ya untuk analisa pembesaran entoknya. Yang pertama kita harus beli anakan ya. Kita ratain kita pembelian 100 ekor. Kalau kita punya bibitan itu lebih gampang dan itu lebih menghemat biaya ya. Kalau punya bibitan sendiri jadi kita tidak perlu beli anakan. Jadi karena ini kita mulai dari pembelian anakan, jadi kita di ininya ke 100 ekor. Harganya kalau di sini umumnya 12.000 per ekor. Jadi kalau 100 ekor dikali 12.000 itu 1.200.000. Dan untuk pakannya itu kita wajib memberikan pakan starter atau pakan anakan pedaging. Saya membelinya itu 2 sak atau 2 karung, total 100 kilo. Kalau untuk merek bisa apa aja ya, bisa dari BR1 atau 511 atau apa aja deh, terserah. Kalau saya ngambil aja yang paling minim ya harga pembeliannya. Saya beli BR1 itu kalau di sini persaknya itu 320.000. Dan untuk 2 sak berarti total 640.000. Untuk dedaknya itu saya beli sampai panen itu sekitar 210 kilo. Harga sekarang di sini itu 2.500, jadi total 525.000. Dan untuk jagung saya membeli 60 kilo ya, jagung giling. Di sini harganya 7.500, jadi total 450.000. Konsentrat pedaging saya membeli 30 kilo, harga 12.500, jadi total 375.000. Jadi total pakannya itu sekitar 1.990.000. Untuk pemberian pakannya itu perbandingannya 7:2:1 ya, untuk dedak, jagung, dan konsentrat pedaging. Jadi misalnya kita memberi 10 kilo itu jadi 7 kilo dedak, 2 kilo jagung, dan 1 kilo konsentrat pedaging. Jadi ini khusus untuk entok yang sudah besar. Kalau masih kecil kita memberinya full starter sampai umur 21 hari sampai habis kalau saya mau. Kalau masih sisa ya tinggal kasih terus aja sampai habis. Dan untuk vitamin saya memberinya 100.000 ya, buat beri vitamin, pembelian vitamin. Jadi total biaya pembeliannya itu antara beli anakan, pakan sama vitamin itu sekitar 3.290.000. Itu di luar dari peralatan kandang, bikin kandang dan lain-lain. Ini untuk pakan dan vitamin serta anakan.
Dan untuk penjualan ya, kita ambil rasionya itu kematiannya 5% ya. Itu sudah bagus ya. Maksimal itu 15% kalau saya. Jadi kalau 5% itu normalnya itu 5%. Jadi kalau 100 ekor kematiannya 5%, berarti 5 ekor. Tinggal sisa 95 ekor. Jadi kalau di saya kan ngejar bobot penjualannya. Jadi untuk mencapai 1,8 sampai 2,2 saya targetkan 2,5 bulan, 2,5 bulan atau 2 bulan setengah untuk bobot yang rata-rata 2 kilo ya. Kalau untuk jantan biasanya lebih, bisa 2,2 sampai 2,5. Ya kita ambil rata-rata 2 kilo ya ininya. Untuk harga di sini untuk saat ini harganya itu 34.000 per kilo ya. Kita masuknya kan ke rumah makan. Jadi bukan ekoran tapi per kilo 34.000 untuk saat ini di sini ya. Mungkin di tempat rekan-rekan beda-beda ya, bisa lebih tinggi lagi harganya atau bisa juga lebih murah. Jadi totalnya itu 35 ekor dikali 2 kilo dikali 34.000, totalnya itu penjualan 6.460.000. Jadi keuntungan itu harga jual dikurangi biaya pembelian pakan dan bibitan dan vitamin sekitar 3.170.000. Ini untuk 100 ekor ya. Kalau kita rutin per 2 minggu dengan modal segini per 2 minggu kita ambil lagi anakan, per 2 minggu ambil anakan, rutin lagi ngejual. Oh maaf, ini bukan hitungan modal ya. Dengan modal maksudnya keuntungan jadi 3.170.000 dikali ini kalau per 2 minggu selama 2,5 bulan itu jadi total oh ya, jadi maksudnya benar-benar kalau kita modal dengan 3.290.000 per 2 minggu, pengisian per 2 minggu 100 ekor selama 2,5 bulan, jadi modal kita totalnya itu 16.450.000. Ini salah. Jadi kita itu per bulan akan mendapatkan total 6.240.000 ya. Tiap kalau dengan modal 16.450.000 selama 2 minggu itu rutin kita akan mendapatkan keuntungan per bulannya sampai kita bosan ya. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak ada kendala, jadi kita akan mendapatkan per bulannya itu 6.240.000 ya. Ini untuk 100 ekor anakan. Kalau kita bisa lagi tambah modalnya sekitar 500, tinggal dikali per 5 aja ya. Jadi itulah perhitungan untuk analisa pembesaran entok ya. Kita tinggal menjalankan aja ya, itu teorinya, dan apapun juga hasilnya itu yang ada di kandang. Jadi dalam beternaknya kita harus juga benar-benar merawat si entok itu ya.
biar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, segitu saja video dari saya. Bila ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya jawab. Dan untuk bagaimana sih cara merawatnya atau beternaknya, ini kan cuma teori, bisa ditonton di video saya yang lainnya ya. Itu banyak tentang tips dan bagaimana cara merawat entok dari DOC, DOE maksudnya ya, dari anakan hingga jadi besar atau hingga layak jual ya. Oke, segitu saja video dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.